Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Arianti Putri, Prodi Vokasional Informatika. Di sini saya akan menjelaskan struktur atom. Struktur atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, terkecuali pada hidrogen -1 yang tidak memiliki neutron. Elektron sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Demikian pula sekumpulan atom dapat berikatan satu sama lainnya membentuk sebuah molekul. Atom yang mengandung jumlah proton dan elektron yang sama bersifat netral, sedangkan yang mengandung jumlah proton dan elektron yang berbeda bersifat positif atau negatif dan merupakan ion. Atom dikelompokkan berdasarkan jumlah proton dan neutron pada inti atom tersebut. Jumlah proton pada atom menentukan unsur kimia atom tersebut dan jumlah neutron menentukan isotop unsur tersebut. Istilah atom berasal dari bahasa Yunani yang berarti dapat dipotong ataupun sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Konsep atom sebagai komponen yang tak dapat dibagi-bagi lagi pertama kali diajukan oleh filsuf India dan Yunani pada abad ke-17 dan ke-18. Para kimiawan meletakkan dasar-dasar pemikiran ini dengan menunjukkan bahwa zat-zat tertentu tidak dapat dibagi-bagi lebih jauh lagi menggunakan metode-metode kimia selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Para fisikawan berhasil menemukan struktur dan komponen-komponen subatom di dalam atom, membuktikan bahwa atom tidaklah dapat dibagi-bagi lagi. Prinsip-prinsip mekanika kuantum yang digunakan para fisikawan kemudian berhasil memodelkan atom. Relatif terhadap pengamatan sehari-hari, atom merupakan objek yang sangat kecil dengan massa yang sama kecilnya pula. Atom hanya dapat dipantau menggunakan peralatan khusus seperti mikroskop penerangan pelayaran. Lebih dari 99,9% massa atom berpusat pada inti atom dengan proton dan neutron yang bermassa hampir sama. Setiap unsur paling tidak memiliki satu isotop dengan inti yang tidak stabil yang dapat mengalami peluruhan radioaktif. Hal ini dapat mengakibatkan transmutasi yang mengubah jumlah proton dan neutron pada inti. Elektron yang terikat pada atom mengandung sejumlah aras energi ataupun orbital yang stabil dan dapat mengalami transisi di antara aras tersebut dengan menyerap ataupun memancarkan foton yang sesuai dengan perbedaan energi antara aras. Elektron pada atom menentukan sifat-sifat kimiawi sebuah unsur dan mempengaruhi sifat-sifat magnetis atom tersebut. Perkembangan model atom. Seorang filsuf Yunani yang bernama Demokritus berpendapat bahwa jika suatu benda dibelah terus-menerus maka pada saat tertentu akan didapat bagian yang tidak dapat dibelah lagi. Bagian seperti ini oleh Demokritus disebut atom. Istilah atom berasal dari bahasa Yunani a yang berarti tidak, sedangkan tomos yang artinya dibagi. Jadi atom artinya tidak dapat dibagi lagi. Pengertian ini kemudian disempurnakan menjadi atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibelah lagi namun masih memiliki sifat kimia dan sifat fisika benda asalnya. Atom dikembangkan dengan Z kali A, di mana A nomor massa menunjukkan massa atom merupakan jumlah proton dan neutron. Z sama dengan nomor atom menunjukkan jumlah elektron atau proton. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan atau netral, dan elektron bermuatan negatif. Massa proton sama dengan massa neutron sama dengan 1800 kali massa elektron. Atom-atom yang memiliki nomor atom sama dan nomor massa berbeda disebut isotop. Atom-atom yang memiliki nomor massa
dan nomor atom berbeda dinamakan isobar. Atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama dinamakan isoton. Macam-macam model atom. Yang pertama, model atom John Dalton. Pada tahun 1808, John Dalton yang merupakan seorang guru di Inggris melakukan perenungan tentang atom. Hasil perenungan Dalton menyempurnakan teori atom Democritus. Bayangan Dalton dan Democritus adalah bahwa atom berbentuk pejal. Dalam renungannya, Dalton mengemukakan postulatnya tentang atom. Yang pertama, setiap unsur terdiri dari partikel yang sangat kecil yang dinamakan dengan atom. Yang kedua, atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama. Yang ketiga, atom dari unsur berbeda memiliki sifat yang berbeda pula. Yang keempat, atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain dengan reaksi kimia. Atom dapat dimusnahkan dan atom juga tidak dapat dihancurkan. 5. Atom-atom dapat bergabung membentuk gabungan atom yang disebut molekul. Dalam senyawa, perbandingan massa-massa unsur adalah tetap. Teori atom Dalton mulai membangkitkan minat terhadap peneliti mengenai model atom. Namun teori atom Dalton memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat menerangkan suatu larutan, dapat mengantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin bola pejal dapat mengantarkan arus listrik, padahal listrik adalah elektron yang bergerak? Berarti ada partikel lain yang dapat mengantarkan arus listrik. Yang kedua, model atom J.J. Thomson. Kelemahan model atom model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Yang ketiga, model atom Rutherford. Inilah gambar model atom Rutherford. Rutherford melakukan penelitian tentang hamburan sinar A pada lempeng emas. Hasil pengamatan tersebut dikembangkan dalam hipotesis model atom Rutherford. A. Sebagian besar dari atom merupakan permukaan kosong. B. Atom memiliki inti atom bermuatan positif yang merupakan pusat massa atom. C. Elektron bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan yang sangat tinggi. D. Sebagian besar partikel A lewat tanpa mengalami pembelokan atau hambatan. Sebagian kecil dibelokkan dan sedikit sekali yang dipantulkan. Inilah kelemahan model atom Rutherford. Menurut hukum fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Akibatnya, lama-kelamaan elektron itu akan menghabiskan energi dan akhirnya menempel pada inti. Yang B, model atom Rutherford ini belum mampu menjelaskan di mana letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. C. Elektron memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Yang D. Tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen H. Yang keempat, model atom Neil Bohr. Model atom Neil Bohr ini pada tahun 1913 Neil Bohr mengemukakan pendapatnya bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit atom. Model atom Bohr merupakan penyempurnaan dari model atom Rutherford. Model atom Rutherford seperti nampak di sini. Elektron yang mengelilingi inti mempunyai lintasan dan energi tertentu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.